Hari ini kita akan belajar berapa sih sebenarnya budget marketing yang harus kita siapkan untuk bisnis kita dan seperti apa seharusnya kita mengalokasikan budget marketing tersebut. Dan untuk itu kita juga harus belajar bagaimana cara menentukan target di setiap project yang ada di bisnis kita. Dan kita juga akan belajar melakukan penugasan ke setiap tim kita yang akan terlibat sama setiap project di bisnis kita. Dan untuk itu kita harus paham setiap indikator yang harus kita gunakan untuk mengukur kinerja tim kita yang semua terlibat di bisnis kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan belajar panjang lebar tentang bagaimana cara monitoring apa saja yang mereka lakukan, berapa banyak budget yang sudah mereka habiskan, hasilnya seperti apa dan lain sebagainya. Dan monitoring itu bisa teman-teman lakukan tanpa harus datang ke kantor, ke outlet, ke gudang setiap hari. Kalian bisa monitoring itu dari mana saja, kapan saja. Kalian mungkin tinggal menjadwalkan meeting sekali sepekan atau sekali sebulan atau sekali sekuartal seperti itu teman-teman. Dan terakhir, kita juga akan belajar melakukan penilaian kinerja secara umum untuk semua tim kita yang terlibat di semua bisnis kita dengan menggunakan OKR dan KPI. Biar apa? Biar tidak ada lagi penilaian menggunakan perasaan saja, biar tidak ada drama dan baper-baperan lagi. Gitu teman-teman. Oke, selamat belajar. Oke, bismillah, sekarang kita akan belajar menentukan dan mengelola budget marketing tanpa bakar duit. Jadi insya Allah materi kali ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman UKM, terutama yang bisnisnya lagi seru-serunya, lagi bertumbuh-bertumbuhnya sekarang ya. Karena saya dapati di luar sana banyak sekali teman-teman yang masih bingung berapa sih sebenarnya budget marketing yang pas, yang seharusnya saya keluarkan atau anggarkan di bisnis saya. Nah itu masih banyak yang bingung. Karena memang teman-teman, budget marketing itu tidak ada aturan tetap atau aturan baku harus sekian persen atau lain sebagainya, tidak ada peraturan yang seperti itu. Jadi semua harus kembali ke kondisi bisnis kita saat ini. Nah, kenapa kita belajar ini hari ini? Ya, tujuannya biar teman-teman business owner atau teman-teman leader itu bisa menjadi leader yang strategis. Fokusnya ke hal-hal atau goals-goals besar di bisnisnya, bukan lagi sibuk sama hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara bekerja menggunakan data, tidak lagi mengandalkan hanya perasaan saja, karena itu tidak objektif untuk penilaian sama tim kita, sama bisnis kita ke depannya. Dan harapan saya di sini kita bisa menjadi eksekutor yang melakukan eksekusi yang tepat sasaran, insya Allah. Oke, jadi materi ini mungkin akan panjang, lumayan panjang, jadi akan saya bagi beberapa biar teman-teman tidak fatigue, tidak lelah dalam belajar insya Allah. Oke. Nah, kita mulai teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut mungkin ke matrix dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 fase pertumbuhan bisnis terutama di teman-teman UKM. Nah, biar teman-teman bikin campaign-nya, bikin strateginya itu tidak asal-asalan ikut-ikutan atau menjadikan bisnis lain menjadi benchmark-nya terus ikutan apa yang mereka lakukan. Karena di sini terutama di Indonesia banyak sekali teman-teman UKM yang selalu melakukan hal tiba-tiba ikut sama apa yang dilakukan sama brand andalan mereka yang mereka jadikan benchmark, mereka benchmarkin ke brand-brand itu. Contoh misalnya teman-teman baru bikin bisnis ayam goreng misalnya, tiba-tiba bilang kompetitor saya adalah KFC. Baru bikin bisnis burger rumahan misalnya, terus lalu bilang McD adalah kompetitor saya. Ya amin, semoga bisa berkompetisi sama brand-brand global itu. Tapi di sini kita tidak mau seperti itu teman-teman. Maksudnya kita di sini biar kita lebih realistis. Jadi kita tidak melakukan apa yang tidak seharusnya atau mungkin lebih tepatnya belum seharusnya kita lakukan. Tapi teman-teman sudah banyak melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi saya pahamkan dulu teman-teman di 3 fase pertumbuhan bisnis ini. Di fase awal ada yang namanya fase startup atau waktu kita baru mulai menjalankan bisnis. Nah, fokus utama teman-teman ketika kita masih ada di fase startup ini, fokusnya adalah validasi dan traction. Nah, yang pertama validasi pasar dan produk. Artinya teman-teman di sini berusaha untuk menemukan dulu yang namanya product market fit. Nah, biasanya teman-teman UKM di sini melakukan kesalahan terlalu pede ketika menciptakan atau create produk atau layanan sehingga mereka bilang produk ini bagus misalnya, pasti akan laku kalau saya lempar ke pasaran misalnya. Insya Allah seperti itu. Tapi teman-teman, kita harus realistis. Apa yang kita pikirkan atau kita rasa sudah bagus, sudah sempurna, sudah terjangkau dan lain sebagainya, belum tentu di mata pasar ya seperti itu, belum tentu seperti itu teman-teman. Makanya kita harus coba dulu, trial and improve, iterasi terus menerus dan seterusnya sampai ketemu yang namanya product market fit.
Nah, product market fit ini maksudnya seperti ini. Market yang kita sasar atau pasar yang kita sasar itu sudah fit sama produk dan layanan yang kita tawarkan seperti itu. Nah, indikatornya salah satunya adalah terjadi repetisi atau repeat order. Mereka beli sekali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat customer yang seperti itu artinya teman-teman sudah menemukan yang namanya product market fit. Nah, jadi kalau belum ketemu product market fit, jangan lakukan strategi yang dilakukan sama brand yang lebih besar yang sudah berjalan misalkan kayak 5 tahun, 10 tahun, apalagi puluhan tahun ya seperti itu. Tidak bisa kita ikuti seperti itu teman-teman. Oke, nah yang kedua, bangun audiens di awal. Bangun audiens yang solid dulu. Nah, dan ini masuk di aktivitas branding ya teman-teman. Jadi di awal kalau teman-teman baru mulai biasanya kan sumber dayanya itu serba terbatas, budget, tim dan lain sebagainya. Yang ada paling besar mungkin waktu. Nah, di sini waktu itu digunakan untuk membangun audiens. Nah, karena kalau audiensnya sudah terbangun, insya Allah kita lebih mudah lah untuk menciptakan brand image yang positif di mata audiens kita seperti itu. Jadi kalau kita dapat brand image yang bagus, citra yang bagus di bisnis kita, insya Allah pertumbuhannya juga akan jauh lebih cepat insya Allah. Nah, terus yang ketiga, eksperimen dulu beragam saluran marketing. Teman-teman mungkin jualannya di rumah pakai channel misalkan Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, cari tahu dulu teman-teman. Di awal teman-teman mungkin karena merasa masih punya banyak waktu, teman-teman masih bisa coba di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman harus cari channel mana yang paling berdampak ya. Misalnya kan dari semua channel yang kita coba ternyata yang paling berdampak adalah Facebook dan Instagram punyanya Meta lah misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu yang seperti itu ya dioptimalkan lagi di situ teman-teman. Kalau sudah optimal, ketemu efektifnya seperti apa, baru digas ke channel-channel yang lainnya seperti itu. Nah, terus yang keempat, cost per akuisisi atau CAC. Nah, cost per akuisisi ini adalah matriks yang akan kita gunakan kalau teman-teman baru mulai bisnis atau teman-teman sudah punya jalan bisnisnya tapi mau nambah cabang misalnya. Nah, biasanya matriks yang kita pakai adalah CAC atau cost per akuisisi atau biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer seperti itu. Nah, ini penting sekali kita gunakan kalau kita baru mulai bisnis atau mau nambah cabang di wilayah tertentu, wilayah yang baru seperti itu. Nah, biasanya kalau di fase startup baru mulai seperti ini teman-teman, CAC-nya teman-teman biasanya akan tinggi. Beda kalau bisnisnya sudah berjalan cukup lama misalnya, brand image-nya sudah terbangun, CAC-nya akan rendah. Insya Allah sebentar akan saya detailkan tentang apa itu CAC ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, ada fase berkembang atau bisnisnya sudah jalan, sudah mulai bertumbuh, penjualannya sudah mulai stabil, timnya juga sudah mulai bertambah, sudah mulai semakin kompeten lah di bidangnya masing-masing dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini fokus utama teman-teman adalah skalabilitas dan efisiensi. Nah, ingat efisiensi baru kita lakukan kalau kita sudah ketemu yang namanya efektif. Nah, biasanya itu dilakukan di fase startup dulu, melakukan yang namanya efektivitas dulu seperti itu. Karena kalau kita tidak ketemu yang efektifnya seperti apa, akan sulit bagi kita untuk mencari ya atau menemukan yang namanya efisiensi. Nah, kesalahan yang sering dilakukan sama teman-teman di luar sana adalah mereka selalu berusaha efisiensi terlebih dahulu, baru berpikir bagaimana selanjutnya bisa efektif. Itu akan sangat sulit teman-teman. Jadi kaidahnya adalah efektif dulu, baru efisien seperti itu. Nah, di sini yang teman-teman harus lakukan adalah duplikasi saluran marketing yang terbukti berhasil. Misalnya tadi di Meta, Instagram sama Facebook misalnya, sama WhatsApp misalnya. Nah, ternyata di situ sumber penghasilan atau revenue yang paling besar. Nah, itu yang dioptimalkan lagi. Budget iklannya digaskan lagi, di scale up lagi dan lain sebagainya. Konten-konten digas lagi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua, bangun sistem dan tim marketing yang kuat. Nah, kalau di awal mungkin di fase startup teman-teman baru masih melakukan semuanya sendirian. Sebagai owner dia sendiri yang ke pasar, dia yang masak, dia jualan, dia juga yang bikin konten dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ketika bisnisnya sudah mulai bertumbuh, teman-teman harus membangun sistem dan sistem ini hanya bisa dijalankan sama tim yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Entah itu teman-teman rekrut orang yang lebih jago dari luar atau sebaiknya develop tim yang sudah ada di bisnis kita yang sudah membersamai kita dari awal seperti itu. Nah, karena kalau di fase bisnisnya teman-teman bertumbuh tapi teman-teman tidak membangun sistem, itu akan sangat-sangat rempong karena serba manual ya teman-teman. Bingung kan nanti ngitungnya seperti apa.
Terus yang ketiga, tingkatkan AOV atau average order value, atau kalau di kuliner biasa dikenal dengan istilah APC, average per check. Nah, berapa biaya yang biasanya atau rata-rata dibelanjakan customer kita setiap kali dia bertransaksi di bisnis kita. Nah, itu dia AOV. Nah, di fase bertumbuh ini teman-teman harus berusaha meningkatkan. Yang tadinya misalkan cuma belanja 50.000, bagaimana teman-teman menyusun strategi sehingga customer kita mau belanja di atas 50.000, mungkin 60.000, 75.000 dan seterusnya seperti itu. Nah, terus teman-teman juga harus meningkatkan yang namanya repeat rate. Repeat rate ini repetisinya, repeat ordernya harus lebih banyak lagi. Yang awalnya mungkin dia cuma belanja sekali, bagaimana bulan depan dia belanjanya 2 kali atau 3 kali misalnya. Nah, seperti itu. Karena semakin sering mereka belanja, semakin besar penghasilan di bisnis kita. Semakin tinggi AOV-nya, semakin besar penghasilan di bisnis kita. Seperti itu. Nah, yang keempat, teman-teman harus mulai mengukur yang namanya Return on Marketing Investment, ROMI. Nah, dengan cermat. Nah, metrik ini insya Allah akan saya detailkan sebentar biar teman-teman paham bagaimana sebaiknya saya mengalokasikan budget marketing saya dan seberapa besar yang harusnya saya anggarkan untuk kegiatan marketing di bisnis saya, seperti itu. Oke, nah itu dia di fase bisnis teman-teman sudah mulai bertumbuh atau di fase 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya fase 3. Teman-teman bisnisnya sudah menjadi market leader atau pemimpin pasar di kotanya misalnya masing-masing misalnya. Nah, seperti itu. Nah, fokus utamanya di sini adalah mendominasi market. Nah, market share sudah ketahuan, sudah dihitung, market size-nya ditingkatkan lagi seperti itu teman-teman, dan melakukan inovasi. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan di sini adalah optimalkan biaya akuisisi pelanggan atau CAC tadi, customer per akuisisi, secara berkelanjutan. Nah, karena di sini kalau di awal fase startup tadi CAC-nya akan misalnya untuk mendapatkan satu customer baru mungkin biayanya masih besar kayak 20.000, 25.000 misalnya seperti itu, atau mungkin lebih tinggi lagi. Nah, itu karena bisnisnya baru dimulai, belum banyak yang kenal brandnya. Nah, tapi kalau bisnisnya sudah ada menjadi market leader, berarti sudah banyak yang kenal. Nah, di sini kalau teman-teman mau mengakuisisi CAC lebih dioptimalkan lagi, itu CAC-nya, customer per akuisisinya akan jauh lebih rendah karena image-nya sudah terbangun tadi. Seperti itu. Nah, yang kedua, pertahankan posisi brand yang kokoh di pasar. Yang ketiga, kembangkan ekosistem dan pelanggan loyal. Yang keempat, terapkan strategi pertahanan dan ekspansi pasar. Nah, kenapa di sini harus seperti ini teman-teman strateginya? Kalian perhatikan di fase startup, fase 1, fase 2, dan fase 3 ini, itu semua goalsnya beda-beda, fokusnya beda-beda teman-teman. Artinya strateginya juga pasti beda-beda. Nah, ketika kita ada di fase 3 atau menjadi market leader, kenapa seperti ini? Karena bisnis kita lagi bagus-bagusnya di fase 2 sama fase 3 itu lagi bagusnya bertumbuhnya. Nah, di sini ada 2 hal yang teman-teman harus waspadai, ada 2 aspek. Yang pertama adalah kompetitor atau calon kompetitor, dan yang satunya lagi adalah customer itu sendiri. Kenapa? Karena calon kompetitor misalnya ketika bisnis kita bertumbuh, orang-orang di luar sana, entah itu calon kompetitor atau kompetitor, selalu melirik ke kita. Mereka akan memperhatikan, kok bisnisnya dia bisa bertumbuh secepat itu, sebagus itu, customernya bisa seloyal itu, apa sih yang mereka lakukan? Mari kita coba cari tahu, seperti itu. Nah, di satu sisi calon kompetitor atau orang-orang yang punya nilai mereka sangat instingnya tentang bisnis sangat kuat. Mereka mungkin punya modal yang besar, budget yang besar. Mereka akan melihat peluang yang seperti itu. Karena mereka melihat kita, misalnya, si ini bikin brand ini bagus banget hasilnya seperti itu. Ayo kita bikin juga yang seperti itu. Biar lebih cepat, mari kita hire orang yang lebih jago, yang tahu bikin sistem, menjalankan sistem, kita bayar dia lebih tinggi seperti itu, supaya kita bisa merasakan hasilnya jauh lebih cepat. Nah, bayangkan teman-teman, kalau di sini di fase ini teman-teman merasa puas, terlalu jumawa dan tidak mau beradaptasi lagi, tidak mau belajar lagi, teman-teman akan terlalu gampang disalip di sini, teman. Kompetitor baru dan calon kompetitor akan menyalip kita di sini. Nah, di satu sisi customer kita juga, kalau kita tidak berusaha berinovasi, dia akan mencari opsi-opsi yang lain dari kompetitor kita. Karena ya kalau tidak ada inovasi ya bosan pastinya teman-teman. Oke, jadi setelah kalian paham 3 fase pertumbuhan bisnis ini, kalian coba cek fase kalian sudah ada di mana, di startup kah, di bertumbuh kah, fase 2 kah, atau fase 3, seperti itu. Nah, karena kalau kalian ada di fase 1 teman-teman, kalian tidak bisa asal-asalan ikut apa yang dilakukan sama
market leader seperti itu. Kalian akan ngos-ngosan sendiri dan hasilnya kemungkinan besar akan boncos. Oke. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya istilah yang paling sering teman-teman mutar-mutar di sini, branding, marketing, dan selling. Sering ketukar ya teman-teman. Nah, teman-teman selalu mengira branding itu sama dengan marketing atau marketing itu sama dengan branding. Selling ya sudah, kita semua sudah tahu lah, jualan pastinya. Nah, di sini teman-teman mungkin sering bertanya, dari ketiga hal ini, branding, marketing, dan selling, saya harus mulai dari yang mana dulu, seperti itu. Nah, pertanyaan seperti ini teman-teman, itu adalah pertanyaan klasik yang sampai sekarang mungkin masih banyak orang yang bingung mulai dari mana. Nah, jawabannya adalah teman-teman bukan mulai dari mana, tapi menjalankan ketiganya secara bersamaan. Kenapa? Karena saya jelaskan dulu satu persatu ya teman-teman. Branding itu goalsnya adalah membangun kepercayaan, membangun citra positif atau brand image, meningkatkan kredibilitas dan memberikan nilai diferensiasi yang kuat agar pelanggan memilih bisnis kamu. Nah, ini adalah investasi. Ingat, investasi strategis jangka panjang. Nah, makanya di sini mungkin kita harus effortnya juga lebih fokus lagi lah di sini teman-teman. Kalau kita goalsnya memang jangka panjang seperti itu. Nah, selanjutnya marketing adalah goalsnya adalah menciptakan minat atau create demand seperti itu. Nah, tugasnya adalah menarik perhatian pasar, membangun ketertarikan dan mengarahkan calon pelanggan menuju proses penjualan. Artinya mendapatkan prospek atau mendapatkan leads, bukan jualan langsung seperti itu. Karena jualan adalah tugasnya tim sales atau selling seperti itu. Konversi penjualan. Dari mana? Ya, si sales ini dia konversi penjualan dari database atau prospek atau leads yang sudah dihasilkan dari tim marketing seperti itu. Nah, tapi biasanya di bisnis-bisnis UKM, tim marketing dan marketing kreatif sama sellingnya biasanya belum spesifik lah, masih gabung. Nah, tidak ada masalah di sini teman-teman. Namanya juga baru mulai. Jadi mungkin satu orang masih menjalankan marketing dan selling secara bersamaan, bahkan mungkin branding juga. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sesuai jawaban tadi, yang mana yang harus mulai dari mana dulu? Ya, jawabannya adalah mulai jalankan semuanya secara bersamaan. Tapi catatannya adalah porsinya atau rasionya dibedakan dulu teman-teman. Kalau kalian tadi misalnya di fase startup, tugas teman-teman adalah memperbanyak kegiatan sellingnya dulu. Karena bisnisnya baru mulai, butuhnya adalah cash flow-nya harus diamankan dulu. Nah, sumber daya tenaga, waktu dan lain sebagainya harus difokuskan ke kegiatan selling atau kegiatan jualan dulu, biar cash flow-nya aman dulu seperti itu. Nah, di marketing tetap jalan, di branding juga tetap jalan, tapi rasionya atau porsinya tidak setinggi selling dulu karena kita ya itu tadi baru mulai. Nah, tapi ketika bisnisnya sudah mulai masuk ke fase 2, fase bertumbuh, teman-teman kurangi sellingnya, tingkatkan marketing dan brandingnya seperti itu. Bukan maksudnya berhenti jualan atau mengurangi aktivitas jualan, tidak seperti itu. Di fase 2 atau di fase bertumbuh, teman-teman sudah mendapatkan yang namanya product market fit. Dan berarti sudah terjadi repetisi, sudah terjadi repeat order. Nah, tidak menawarkan pun insya Allah akan ada yang beli seperti itu dari repetisi tadi seperti itu. Makanya sebagian sumber dayanya dialokasikan ke branding dan marketing, ditingkatkan lagi di situ seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman sudah ada di level 3 tadi menjadi market leader, sellingnya dikurangi lagi. Kenapa? Karena orang sudah datang sendiri seperti itu. Nah, sekarang tugasnya kalau di fase 3 teman-teman lebih harus fokus meningkatkan atau aktivasi brandingnya lebih gencar lagi. Marketingnya ya santai aja. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau kalian mungkin biasa lihat iklan-iklan dari brand-brand besar, apalagi brand-brand global di luar sana, iklan-iklan mereka itu, kreatifnya mereka itu jarang ada yang jualan. Mereka kayak pamer aja. Nah, goalsnya apa? Biar mereka tidak terlupakan dan tidak ditimpa sama brand-brand baru atau kompetitornya mereka seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke Customer Journey atau Tools 5A. Tools ini saya dapatkan pertama kali saya kenali dari Marketeers atau Marketplace teman-teman, tempat belajar marketing kiblatnya lah
orang-orang di Indonesia kalau mau belajar tentang marketing. Nah, di sini kita akan memahami tahapan perjalanan pelanggan kita. Jadi setiap customer kita akan melewati 5 tahap utama. Nah, strategi konten dan komunikasi harus mendampingi mereka di setiap tahap itu. Yang pertama adalah awareness. Biasalah kalian sudah sering dengar istilah yang satu ini. Nah, di mana kita menciptakan ketertarikan, mencari perhatian lah ceritanya. Terus goalsnya adalah biar kita dikenali dulu. Oh, ternyata ada brand yang seperti ini, seperti itu. Nah, goalsnya di sini adalah menciptakan reach yang seluas mungkin untuk bisnis kita atau jangkauan seluas mungkin. Seperti itu. Nah, kalau di sini sudah beres, selanjutnya akan lanjut ke tahap kedua, appeal. Mereka mulai tertarik dan penasaran terhadap brand kita. Nah, konten yang menarik, visual yang kuat, dan keunikan brand kita itu akan sangat menentukan daya tarik di sini. Nah, di sini fase 1 dan fase 2 goalsnya masih ya seperti itu. Belum menjadikan penjualan sebagai goals di situ, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan mereka memang butuh di awal, mungkin konten di tahap 1 sama di tahap 2 ini akan bisa menciptakan penjualan. Tapi lagi-lagi kalau itu kita dapatkan ya kita anggap itu bonus, bukan goals utama. Nah, selanjutnya setelah mereka di fase appeal atau di fase 2 sudah mulai tertarik, mereka akan lanjut ke fase selanjutnya, ask atau mulai bertanya-tanya, butuh info lebih lanjut terhadap bisnis kita. Nah, pelanggan mulai mencari informasi, melakukan riset, membandingkan produk. Nah, di sini anggaplah kita bisnisnya Tumblr ya. Nah, mereka lihat kita, mereka mulai tertarik nih. Nah, selanjutnya mereka akan mencari tahu apakah Tumblr yang kita jual itu betul-betul sesuai dengan kebutuhannya mereka atau tidak, atau apakah ini lebih baik daripada brand yang sebelumnya mereka kenali dan lain sebagainya. Nah, seperti mereka akan meriset, teman-teman. Nah, biasanya akan cari di YouTube seperti itu. Tumblr anti tahan panas, misalnya tahan dingin. Biasanya kan kita kalau riset kebutuhan yang seperti itu biasanya kita ke YouTube. Makanya mungkin teman-teman kalau tahu ada seperti itu model bisnisnya ya mungkin YouTube butuh dioptimasi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, respon yang cepat dan penjelasan yang akurat akan sangat krusial untuk menciptakan konversi, meningkatkan konversi. Jadi lagi-lagi setelah kalian tahu fasenya di sini atau kembali ke model bisnisnya teman-teman, produknya seperti apa ya, aturlah strateginya di situ. Nah, selanjutnya di fase 4 atau action. Nah, tahap ini adalah momen di mana mereka sudah mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Mereka mungkin sudah datang ke outlet kita, tanya bagaimana cara belanja di WhatsApp misalkan atau di DM Instagram. Nah, ajakan bertindak yang jelas, kemudahan transaksi dan penawaran yang tepat waktu adalah kunci keberhasilan, seperti itu. Jadi tugas teman-teman di sini, misalkan ya kalau kita bisnisnya di offline misalnya pakai outlet. Nah, setiap orang yang datang adalah orang yang sudah kemungkinan besar akan melakukan transaksi di bisnis kita. Nah, di sini teman-teman harus melayani mereka dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Biar apa, teman-teman? Karena kalau di bisnis kita, bisnis itu baru bisa bertumbuh kalau terjadi repetisi atau pengulangan atau repeat order. Tanpa repetisi, kita bisnisnya akan stuck. Nah, repetisi tidak akan terjadi kalau di fase 4 ini, di tahap 4 ini, di action ini teman-teman tidak melayani mereka dengan baik. Mereka mungkin transaksi sekali, habis itu mereka tidak mau balik lagi. Dan kalau itu terjadi, teman-teman, tahap kelima ini advocate tidak akan teman-teman dapatkan. Nah, advocate ini adalah pelanggan yang puas akan menjadi promotor setia merek kamu. Misalnya tadi orang sudah membeli Tumblr dan mereka puas di situ. Dia akan merekomendasikan Tumblr kita atau produk kita atau brand kita ke circle-nya mereka karena mereka sendiri sudah merasakan kepuasan ketika transaksi, menikmati produk dan lain sebagainya. Dan itu kita tidak butuhkan biaya yang besar lagi. Bahkan mungkin tidak butuh biaya karena mereka akan melakukan itu secara sukarela. Oke? Jadi teman-teman, sekarang coba perhatikan di bisnis kalian dari fase 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, di fase mana atau di tahap mana yang teman-teman belum beres bisnisnya. Nah, jangan sampai misalnya, anggaplah bisnis yang sudah berjalan mungkin beberapa tahun, biasanya ya sudah banyak yang mulai tahu misalnya ya, sudah banyak yang mulai aware sama bisnisnya. Tapi dari tahun ke tahun penjualannya semakin drop, bisa jadi teman-teman
di tahap keempat atau di action itu teman-teman mengecewakan customer yang datang, akhirnya tidak balik lagi seperti itu. Jadi dari 4 ke 5 teman-teman butuh perhatikan kenapa bisa seperti itu dan apa action plan selanjutnya biar tidak semakin rendah repeat rate-nya seperti itu. Atau misalnya di fase appeal ke S, orang-orang sudah aware, orang-orang sudah tertarik, tapi mereka mikirnya seperti ini, ya terus kenapa? Peduli setan kalau ada brand itu, misalnya kayak gitu. Nah bisa jadi karena mungkin brand teman-teman tidak tepat sasaran, teman-teman menyasar audiens yang tidak tepat, atau mungkin mereka memang sama sekali tidak tertarik. Nah mungkin karena di fase 4 tadi orang-orang yang sudah kecewa tadi sudah keluar-keluar di luar sana cerita jangan ada yang belanja di brand ini misalnya. Akhirnya mereka tidak akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk melakukan riset dan lain sebagainya, apalagi sampai melakukan transaksi seperti itu. Oke. Nah, di fase S ke X sering menjadi area kritis. Nah, orang sudah di sini juga kadang terjadi teman. Orang sudah mulai mencari informasi, melakukan riset, tapi tidak ada yang ke fase 4 atau tidak ada yang melakukan pembelian di situ. Kenapa? Mungkin karena outletnya susah ditemukan, cara ordernya rempong sekali dan lain sebagainya. Jadi itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi jangan sampai tim marketing kita sudah membuat campaign untuk awareness, appeal sampai ke S, tapi konversinya ke penjualan rendah. Nah bisa jadi itu tadi susah ditemukan, produknya mungkin tidak sesuai kebutuhan, atau cara ordernya yang terlalu rempong. Harus tidak bisa order kalau tidak melalui website. Iya sih canggih, tapi audiens kita belum tentu mau melakukan hal yang seperti itu, transaksi ke website, mending ke marketplace langsung seperti itu. Nah, oke, jadi teman-teman sampai di sini mungkin sudah paham fasenya di mana, sehingga strateginya pasti juga beda lagi teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan sama brand-brand lain karena brand kita sama brand orang lain goalsnya beda, fasenya berbeda, tahapnya berbeda. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke contoh tools 5A tadi di bisnis kuliner 20 ribuan, ayam geprek lah ceritanya. Nah di sini orang yang jualan ayam geprek ini mereka memanfaatkan TikTok untuk channel pemasarannya mereka, channel marketingnya mereka buat jualan dan lain sebagainya. Nah, di fase pertama, di fase aware, mereka orang-orang yang jadi customer mereka ini, mereka lihat iklan ayam geprek di TikTok dari video 15 detik dengan visual yang menggugah selera dan harganya 20 ribuan muncul di FYP. Nah, itu goalsnya di situ. Orang-orang jadi aware, oh ada brand ayam geprek seperti ini, menarik seperti itu. Nah, selanjutnya mereka kalau suka di situ mereka akan tertarik karena mungkin harganya terjangkau atau reviewnya positif. Nah setelah itu mereka akan save videonya atau kontennya dan cek profile akun kita, akun bisnis kita, akun Instagram atau TikTok dan lain sebagainya seperti itu. Nah selanjutnya kalau mereka semakin yakin di fase ini, mereka lanjut ke S. Mereka akan mencari informasi di Google Maps mungkin, cek rating dan komentar, atau tanya orang yang sudah pernah beli dan lain sebagainya. Nah, kalau semakin yakin lagi di sini teman-teman, mereka kapan-kapan kalau saya lewat sana, saya mampir ya untuk coba beli seperti itu. Nah, akan melakukan action atau pembelian, mungkin datang ke outlet atau via GoFood dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi di sini lagi-lagi teman-teman harus berusaha melayani mereka sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya mereka menjadi advocate seperti itu. Nah, sekarang teman-teman makin paham tentang customer journey atau tools 5A ini. Jadi sekarang tugas teman-teman adalah menyusun sendiri strategi untuk tools 5A atau perjalanan customernya ke bisnisnya teman-teman. Nah, sekarang di fase aware, appeal, act, dan advocate, aktivitas customer kalian apa dan bagaimana yang harus kalian lakukan. Di aware misalnya aktivitasnya adalah bagaimana pelanggan pertama kali tahu tentang bisnis kamu. Mungkin lihat dari Instagram lah, atau mungkin dengar dari orang lain kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti apa aktivitasnya di situ, kira-kira strategi marketingnya seperti apa? Bikin konten gimmick mungkin di TikTok atau di Instagram, endorse selebgram mungkin, KOL mungkin, atau jalankan iklan untuk menjangkau orang lebih banyak lagi, misalnya seperti itu. Nah, terus ke appeal, apa yang membuat mereka tertarik? Nah, mungkin karena ada
bumbu yang unik misalnya, atau dapat merchandise misalnya, atau apapun itu. Seperti itu. Nah, kira-kira strateginya teman-teman apa di situ biar semakin banyak orang yang tertarik, atau apa yang akan membuat mereka tertarik seperti itu. Selanjutnya di ask ini di mana mereka mencari info lebih lanjut. Kalau mereka misalnya sudah tertarik, selanjutnya saya kemana, mereka kemana? Apakah ada website mungkin, ataukah ada di Instagram ada video-video tentang terbuat dari apa bahan bakunya, dari seperti apa proses pembuatannya dan lain sebagainya, untuk membuat mereka semakin yakin. Nah, kalau mereka sudah yakin di bagaimana proses pembelian terjadi? Apakah harus datang ke outlet langsung, via website kah, GoFood kah, atau apapun itu, seperti itu. Strategi marketingnya di sini seperti apa? Nah, di advocate, apa yang akan mendorong mereka untuk mau merekomendasikan bisnis kita ke circle-nya mereka? Kira-kira apa strateginya di sini? Apakah teman-teman seperti kebanyakan brand bikin kartu yang di stempel itu, kalau belanja 1 kali dapat 2 stempel, kalau belanja 2 selanjutnya dapat stempel lagi, sampai 10 mungkin seperti itu. Mungkin ya, contoh seperti itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita ke funnel. Tadi itu tools 5A itu adalah customer journey, perjalanan customer. Nah, saya tambah satu lagi biar teman-teman bisa lebih semakin mudah lah memahami tentang customer journey. Nah, di marketing kita juga kenal istilah funnel. Kayak corong seperti yang teman-teman lihat sekarang. Funnel ini atau corong ini ya seperti ya biasalah, corong di atas itu paling luas, makin ke bawah makin sempit seperti itu. Nah, di funnel marketing kita kenal ini dengan istilah tofu, mofu, dan bofu. Nah, tofu atau top of funnel paling atas. Nah, di sini semua orang yang butuh produk kita. Nah, di sini akan kita saring ya, kita akan giring traffic itu ke tofu ini, teman-teman. Nah, fokus teman-teman di sini jangkauan dan kesadaran. Nah, oke. Buat mereka semakin banyak yang tahu tentang bisnis kita. Sama di tools 5A tadi, awareness seperti itu. Nah, selanjutnya di sini misalkan di tofu mungkin kita sudah mendapatkan dalam 1 bulan misalnya 100.000 traffic lah sampai ke tofu. Nah, selanjutnya tidak semua dari 100.000 traffic itu mau lanjut ke tofu. Tidak semua dari 100.000 itu semakin yakin apalagi tertarik ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang tertarik ke mofu itu ke middle of funnel yang di bagian tengah. Orang-orang yang sudah tertarik dan sedang mempertimbangkan apakah mereka mau beli atau riset lebih lanjut lagi atau cancel, skip lah seperti itu. Nah, di sini biar tidak terjadi skip-skipan itu, teman-teman fokusnya adalah mengedukasi mereka dan membuat mereka semakin yakin. Tingkatkanlah kepercayaan di sini. Nah, mungkin matriks yang dipakai kalau di tofu kita pakai impression sama mungkin jumlah followers, kalau di mofu metrik yang kita pakai adalah engagement rate, jumlah klik, atau mungkin berapa lama mereka di website kita, seperti itu. Nah, terus paling bawah ada bottom of funnel, seperti itu. Nah, di sini adalah orang-orang yang siap membeli, tinggal butuh dorongan terakhir. Nah, fokus teman-teman di sini adalah bagaimana strategi konversi biar orang-orang yang sudah ada di bofu ini mau belanja di tempat kita, terjadi closing seperti itu. Nah, matriks yang digunakan di sini adalah conversion rate atau CAC dan revenue. Jadi teman-teman di sini setelah paham, makin kesini makin paham, pasti semakin kebayang juga kalau di tofu strateginya seperti apa, strategi marketingnya, di mofu strateginya seperti apa, di bofu strateginya seperti apa, seperti itu. Oke, nah saya detailkan lagi ya teman-teman di tofu, mofu, bofu ini. Kita belajar strategi konten di setiap tahapan funnel ini. Nah, di tofu goalsnya adalah awareness sama di tools 5A tadi. Nah, goalsnya adalah menarik perhatian. Nah, targetnya orang yang belum kenal bisnis kamu. Nah, tujuannya atau objektifnya adalah buat mereka tahu kalau kamu ada. Nah, mungkin kontennya adalah video di TikTok yang berisi tentang edukasi, di Reels dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus matriks yang kita pakai reach, impression, dan jumlah followers. Nah, bolehlah kita pakai jumlah followers kalau kita di fase tofu ini. Tapi kalau di fase bisnisnya sudah bertumbuh, ya rasanya jumlah followers sudah tidak terlalu penting lah menurut saya pribadi ya teman-teman. Nah, terus di sini kontennya mungkin pakai gimmick seperti ini. 5 cara untuk menikmati ayam bakar apa misalnya, 5 cara unik untuk menikmati seblak apalah misalnya kayak gitu ya. Nah, biasalah konten-konten di awareness.
Nah, selanjutnya di Movo, consideration. Nah, membangun kepercayaan. Nah, targetnya di sini adalah orang-orang yang tadi sudah tahu di fase awareness, teman-teman, buat mereka semakin tertarik lagi. Tujuannya yakinkan mereka kalau kamu punya solusi terbaik untuk masalah mereka misalnya. Nah, konten-konten yang teman buat di sini adalah konten-konten tentang testimoni pelanggan yang sudah belanja pastinya ya, yang puas seperti itu. Demo produk, nah, perbandingan harga, terus apalah pokoknya seperti itu. Nah, terus di sini FAQ juga ya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Terus metrik yang kita pakai di sini ada engagement rate, jumlah klik, dan waktu mereka berapa lama di website kita. Kalau teman-teman pakai website, kalau tidak ya cukup engagement rate sama jumlah kliknya misalnya. Oke, terus contoh konten yang teman-teman buat, review jujur dari 100 pelanggan setia kami misalnya seperti itu. Nah, terus di fase atau di funnel BOFU, decision, orang-orang sudah mulai mengambil keputusan. Nah, di sini teman-teman harus melakukan dorongan supaya mereka semakin tertarik untuk melakukan transaksi. Nah, targetnya adalah orang-orang yang sudah hampir beli, tinggal butuh dorongan. Nah, objektif atau tujuannya adalah konversi menjadi transaksi nyata. Nah, konten yang teman-teman buat di sini mungkin konten tentang promo terbatas, scarcity, nah, free trial misalnya, atau garansi uang kembali, flash sale, dan lain sebagainya. Matrix atau indikator yang kita pakai di sini adalah conversion rate, cost customer per acquisition, terus ada revenue-nya berapa. Nah, conversion rate ini berapa jumlah orang yang kita dapatkan dari Tofu tadi misalnya, ya misalnya tadi 100.000 di Tofu. Nah, terkonversi ke Movo menjadi 500.000. Nah, itu berarti conversion rate-nya dari Tofu ke Movo ada 50%. 100.000 terus menjadi 50.000, ke Bofu 50.000 ini menjadi misalnya 10.000. Nah, itu semua adalah conversion rate namanya. Itu butuh diukur semuanya, teman-teman. Terus setelah dapat transaksi dari customer baru, nah dihitunglah pakai CAC, berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan satu customer seperti itu. Terus kita juga ukur pakai metrik berapa total penjualan yang kita dapatkan misalnya selama 1 bulan seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman, saya harap semakin paham ya. Nah, koneksinya sama Tofu sama si Tools 5A ini seperti ini, teman-teman. Kalau di funnel Tofu, Mofu, Bofu, nah kalau di Tofu itu Tofu, di Tools 5A adalah aware ke appeal, buat orang menjadi tahu dan tertarik seperti itu. Strategi utamanya mungkin bikin konten viral, iklan awareness, dan lain sebagainya. Nah, ini boleh lah kalau di Tofu, tapi kalau di Bofu kayaknya kurang pas pakai ini. Nah, jadi semua ada tempatnya masing-masing. Nah, kalau di Mofu itu adalah S di Tools 5A. Nah, strategi utama adalah mendapatkan testimoni atau pamer testimoninya, edukasi lebih lanjut, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Bofu itu adalah action ke advocate. Nah, strategi utamanya adalah promo, closing, referral program. Kalau kamu belanja di sini, kalau kamu mengajak teman kamu ke sini lain waktu, kamu akan dapat diskon 30% misalnya. Itu referral program contohnya. Oke, saya rasa teman-teman semakin paham di sini. Kuncinya teman-teman, jangan langsung jualan ke orang yang baru kenal bisnis kamu di Tofu. Nah, jangan bikin konten tentang promo, referral program, dan lain sebagainya di Tofu. Tidak pas di situ, teman-teman. Nah, bangun kepercayaan dulu di Mofu, edukasi mereka, baru dorong konversi di Bofu seperti itu. Nah, makanya di sini kalau teman-teman biasa menjalankan iklan di Meta Ads dan ads yang lainnya, ada yang namanya retargeting. Nah, retargeting itu dijalankan di level Mofu dan Bofu biasanya, bukan di Tofu. Sekarang kita lanjut ke bagaimana cara kita mengoptimalkan biar penjualan kita jauh lebih besar lagi, profit kita jauh lebih tinggi lagi, insya Allah. Nah, optimalkan revenue bisnis, analisis, dan tingkatkan kinerjanya seperti itu. Nah, pertumbuhan pendapatan bukan sekedar keberuntungan. Ini adalah hasil dari 4 matriks kunci atau 4 matriks inti yang kamu harus ukur dan tingkatkan. Nah, kuasai formula ini untuk memacu pertumbuhan bisnis kamu. Seperti apa formulanya? Nah, sekarang teman-teman
harusnya menyiapkan catatan lagi. Nah, rumus perhitungan revenue. Nah, revenue adalah omset lah mungkin ya bahasa teman-teman UKM. Nah, revenue bisa kita dapatkan dengan rumus seperti ini, formula seperti ini. Traffic itu jumlah orang yang datang ke website kita, ke Instagram kita, ke profil bisnis kita lah seperti itu. Nah, dikali conversion rate atau CR di sini, conversion rate. Nah, misalkan tadi ada yang datang di sini ada trafficnya 10.000 pengunjung, jumlah orang yang melihat atau mengunjungi toko kita, platform kita dalam 1 bulan misalnya ada 10.000. Nah, CR ini conversion rate 5% misalnya. Artinya dari 10.000 pengunjung ada 500 orang yang melakukan pembelian. Berarti 10.000 dikali 5% sama dengan 500 pembeli seperti itu. Nah, terus dikali lagi sama AOV atau APC, average order value, atau APC, average per check seperti itu. Kalau di kuliner ya biasanya pakai istilah APC. Nah, ini adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan rata-rata customer kita setiap kali mereka melakukan transaksi. Nah, anggaplah contohnya misalnya ada 60.000. Nah, rata-ratanya seperti itu. Nah, sehingga total yang kita dapatkan adalah 30 juta. Dari mana teman-teman? Dari ini tadi, dari 500 orang yang melakukan pembelian dikali EOV-nya 60.000 sama dengan 30 juta. Nah, terus dikali lagi, kalau mau lebih tinggi dikali lagi sama repeat rate-nya atau repetisinya atau repeat ordernya berapa kali. Nah, di sini repeat rate-nya anggaplah 1,2. Artinya rata-rata setiap pelanggan yang datang tadi 500 tadi itu membeli 1,2 kali dalam periode tersebut. Nah, bukan 1 kali tapi seperti ini hitungannya teman-teman. Nah, dari 500 pembeli, sekitar 400 orang membeli 1 kali, sekitar 100 orang belinya 2 kali, itu maksudnya 1,2. Nah, total transaksi adalah 600 transaksi dari 500 pembeli. 600 transaksi dibagi 500 pembeli. Hasilnya adalah 1,2 rata-rata pembelian. Seperti itu cara hitungnya. Nah, artinya kita bisa mendapatkan bukan lagi 30 juta tapi 36 juta karena kita tadi kali lagi dengan repeat rate-nya. Jadi, nah, kebayangkan sampai di sini teman-teman, strateginya seperti apa supaya kita bisa meningkatkan penjualan? Ya, kalau mau lebih tinggi daripada 36 juta, tinggal mainkan di sini. Trafficnya yang tadinya 10.000 misalnya, trafficnya yang tadinya 10.000, bagaimana supaya tim kita bisa menjadikan 10.000 ini di bulan depan menjadi 15.000 misalnya. Kalau mau lebih tinggi lagi, conversion rate-nya mungkin tidak, trafficnya tetap 10.000 tapi conversion rate-nya ditingkatkan menjadi 8% mungkin atau 10% 2 kali lipatnya supaya kita bisa dapat di sini 2 kali lipat juga seperti itu. Nah, semua matriks ini bisa di scale up ceritanya. Oke. Ini juga teman-teman sudah paham sampai di sini. Nah, jadi traffic, conversion rate, EOV dan repeat rate ini adalah matriks inti yang harus teman-teman pahami di sini. Jadi kalau teman-teman paham ini, teman-teman mungkin mau pakai tim marketing internal atau mungkin pakai agensi dari luar atau outsource dan lain sebagainya, teman-teman sudah bisa ngebrief ke mereka tentang goalsnya bisnis kalian apa seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah kebayang ya budget marketing yang mau kita keluarkan, pasti makin kesini makin terukur berapa yang harus kita keluarkan, dialokasikan untuk apa, dan apa yang kita jadikan matriks untuk mengukur progresnya atau hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke matriks yang satu lagi, customer acquisition cost atau biaya per satu orang customer yang kita dapatkan dan profit margin. Nah, ini adalah indikator kinerja bisnis juga. Nah, contoh supaya kita bisa tahu berapa CAC kita, itu cara ngitungnya seperti ini. Total biaya marketing yang kita keluarkan totalnya, entah itu iklan, konten, selebgram dan lain sebagainya, dibagi jumlah customer baru yang kita dapatkan. Nah, contohnya kita mengalokasikan 1 juta untuk biaya marketing, untuk iklan dan konten dan KOL misalnya, dan berhasil mendapatkan 100 pelanggan baru. Maka CAC-nya adalah 1 juta dibagi 100 sama dengan 10.000 per customer. Artinya kita harus mengeluarkan 10.000 untuk mendapatkan 1 customer baru, seperti itu. Nah, jadi kembali ke fase awal tadi, biasanya teman-teman 10.000 per customer ini, CAC ini di fase awal biasanya bukan 10.000, biasanya lebih tinggi karena brand kalian masih baru banget, belum banyak yang tahu. Tapi kalau misalnya sudah bertumbuh, image-nya sudah terbangun, mungkin dapat 10.000, bahkan mungkin lebih rendah lagi seperti itu. Jadi brand itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Jadi teman-teman tidak bisa mengabaikan yang namanya kegiatan branding.
Oke, jadi CAC atau Customer per Acquisition Cost ini adalah investasi untuk mengakuisisi. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, analisisnya teman-teman. Kalau CAC-nya lebih rendah daripada margin per produk, itu adalah kondisinya ideal. Setiap pelanggan baru berkontribusi positif pada profitabilitas bisnis kita. Nah, tugas teman-teman adalah tingkatkan investasi pada strategi akuisisi. Karena sudah terbukti CAC yang kita dapatkan itu lebih rendah daripada margin. Nah, kalau CAC-nya sama dengan margin per produk, itu artinya perlu dievaluasi. Nah, akuisisi pelanggan berada pada titik impas break-even point. Nah, profitabilitas sangat bergantung pada repeat order. Perlu perbaikan strategi akuisisi. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan CAC-nya sama dengan misalkan CAC-nya 20.000, marginnya juga 20.000. Nah, itu kan impas namanya. Nah, tapi ini tidak bisa kita katakan rugi, tapi tidak untung juga. Tapi nanti akan menjadi untung, akan profit, insya Allah kalau misalkan kita dapat 100 customer dan semua ke 100 customer itu sama dengan marginnya, seperti itu, impas lah. Nah, tapi kalau kita bisa melayani mereka dengan baik, si 100 orang ini yang baru ini mungkin setengahnya akan balik repeat order ke kita. Nah, selanjutnya repeat order itu yang menjadi keuntungan di kita. Jadi mindsetnya adalah tidak apa-apa sekarang mungkin impas CAC-nya atau mungkin boncos sedikit, tapi nanti mereka akan datang tanpa biaya marketing lagi, seperti itu. Nah, terus ada customer CAC juga yang lebih besar daripada margin produk. Ini sudah pasti rugi ya teman-teman. Nah, goalsnya tim marketing di sini adalah hentikan campaign-nya secepatnya dan lakukan evaluasi. Nah, karena bisa jadi produk kita bagus, layanan kita bagus, tapi mungkin ada yang salah di komunikasinya sehingga kurang orang yang tertarik, makanya CAC-nya menjadi tinggi seperti itu. Oke, makin paham ya teman-teman? Oke, nah selanjutnya ini tantangan di tim marketing. Biasanya owner mungkin kamu juga termasuk ya, sering bertanya, kalau saya keluarkan budget 12 juta untuk marketing misalnya, berapa baliknya? Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang benar. Tapi jawabannya tergantung metrik yang mana yang mau kamu pakai di bisnis kamu. Nah, dan pilihan metrik yang salah bisa membuat kamu merasa untung padahal sebenarnya rugi. Nah, contoh kita lanjut ke metrik yang baru lagi, namanya ROAS. Nah, ROAS adalah Return on Ad Spend, seperti itu. Nah, artinya berapa hasil yang kita dapatkan dari setiap biaya iklan yang kita keluarkan. Jadi ROAS adalah metrik yang menghitung berapa ya biaya iklan, berapa hasil dari biaya iklan, bukan biaya marketing. Kalau kita bicara marketing itu kan pasti ada iklan, bikin konten, KOL dan lain sebagainya. Tapi kalau ROAS dia cuman menghitung iklan, seperti itu. Nah, jadi contohnya misalkan omset kita dapat misalnya 400 juta dibagi budget iklan. Nah, hasilnya dibagi budget iklan anggaplah 12 juta. Nah, hasilnya ROAS-nya adalah 33 kali. Nah, 33 kali lipat, seperti itu, dapatlah 400 juta. Kalau kita ngiklannya misalnya ya contoh 12 juta dapat 400 juta. Seperti itu. Nah, apa artinya? Setiap 1 rupiah yang dikeluarkan untuk iklan menghasilkan 33 rupiah omset, seperti itu. Nah, terdengar luar biasa. Sangat besar kalau misalkan kita dapat ROAS 33 kali lipat. Besar sekali tuh teman-teman ya. Dan itu hampir tidak masuk akal. Nah, jadi makanya terdengar luar biasa. Nah, di sini tim marketing kelihatannya senang, ownernya juga senang. Padahal sebenarnya belum tentu profit ya. Nah, contoh di skala kecil, budget 10.000 dikali ROAS 33 tadi, kita mendapatkan omset 330.000. Terlihat menggiurkan. Tapi ingat, dari 330.000 omset itu, mungkin HPP kalian adalah 50%. Nah, ini sudah memakan setengahnya atau 165.000. Jadi sisa 160.000. Nah, ini 165.000 ini masih harus menutup operasional, gaji dan sewa ruko misalnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi yang tidak dihitung ROAS adalah HPP produk, biaya operasional, nah, gaji karyawan, sewa ruko dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau pakai ROAS, kalau misalnya teman-teman bisnisnya kuliner, misalnya kuliner atau yang semisalnya yang punya HPP cukup tinggi, teman-teman tidak tepat menggunakan ROAS untuk dijadikan metrik, untuk dijadikan alat ukur di bisnis kita. Nah, sebaiknya kita pakai yang namanya ROMI, indikator ROMI atau matrix ROMI, Return on Marketing Investment. Nah, artinya berapa yang dihasilkan dari keseluruhan
bukan cuman iklan. Kalau di ROAS kan cuman iklan. Nah, ROMI ini adalah berapa hasil yang didapatkan dari keseluruhan biaya marketing yang kita keluarkan, seperti itu. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Omset atau hasil yang kita dapatkan dikurang biaya marketing. Nah, dibagi biaya marketing dikali 100. Nah, contoh misalnya kita dapat 400 juta dikurang biaya marketing 12 juta, entah itu iklan dan lain sebagainya, konten dan lain sebagainya, dibagi 12 juta dikali 100. Nah, dapatnya 3.233%. Berarti ROMI-nya adalah 3.233%. Nah, apa artinya ROMI 3.233% ini? Nah, berarti setiap 1 rupiah atau 1 juta biaya yang kita keluarkan untuk marketing menghasilkan 33 juta, 3 juta omset. Nah, ini adalah standar efisiensi marketing di bisnis ini. Contohnya ya teman-teman, bukan target maksimal, tapi batas minimum agar biaya marketing tidak memakan profit operasional. Nah, tapi tunggu dulu. Bukan berarti rugi teman-teman. Bisa jadi dengan ROMI seperti ini, ya kita masih untung besar. Bahkan kalau biaya marketingnya lebih 2 kali lipat masih tetap untung teman-teman. Nah, makanya kita ya lanjut lagi ya biar teman-teman semakin paham. Nah, standar efisiensi marketing adalah bukan standar baku ya teman-teman yang kita jadikan contoh di sini. Nah, adalah 3.233%. Nah, budget 12 juta harus menghasilkan omset 400 juta. Kalau seperti ini target ROMI-nya. Nah, di bawah angka ini akan mengakibatkan budget marketing semakin tinggi. Jadi kalau misalkan ROMI-nya 2 kali lipat lebih rendah, otomatis biaya marketingnya 2 kali lipat lebih tinggi, seperti itu. Nah, tapi selama masih profit, masih aman lah, tidak ada masalah teman-teman. Mau budget marketingnya 2 kali lebih tinggi, kalau masih profit, ya mindsetnya ya sudah profit, gas aja, tidak ada apa-apa biaya marketing. Yang penting kita juga masih profit, apalagi kalau profitnya tinggi. Nah, seperti itu. Oke, jadi ROMI versus ROAS, jangan tertipu sama angka yang salah. Nah, ROAS terlihat bagus di laporan karena akan terlihat tinggi. Nah, tapi di bisnis kuliner offline atau dengan bisnis yang punya HPP lumayan tinggi dan marginnya tipis, ROAS bisa membunuh bisnis kamu pelan-pelan tanpa kamu sadari. Nah, kenapa ROAS bisa jadi jebakan untuk UKM kuliner? Nah, karena itu tadi ya teman-teman, kelihatannya akan sangat tinggi, hasilnya padahal rugi. Nah, di sini kita kasih contoh ya. Nah, model bisnis offline dengan 5 cabang dengan konsep take away. Outletnya mungkin tidak besar. Ini saya pernah jalankan di beberapa bisnis karena saya sudah pernah punya pengalaman bantuin bisnis yang di omset di bawah 50 juta, omset di atas 100 juta sampai omset di atas 10 miliar setiap bulannya. Nah, ada juga bisnis-bisnis contoh misalkan yang salah satu yang pernah saya berkontribusi di bisnis itu, si bisnis ini ada di Makassar teman-teman. Saya alhamdulillah pernah ada di bisnis ini waktu mereka masih kecil, sampai sekarang mereka sudah berusia 10 tahun dengan jumlah outlet sekitar 60-an outlet. Jadi ya lumayan paham lah tentang bagaimana strategi marketing yang dilakukan di dalam bisnis ini, seperti ini. Oke, nah jadi ya yang saya jalankan juga di bisnis yang rata-rata yang saya handle, ya saya lakukan yang seperti ini. Tapi tidak semua juga ownernya mau paham tentang ini, makanya saya tidak banyak menggunakan metrik yang mungkin sulit dipahami sama sebagian owner, seperti itu. Jadi anggaplah model bisnis kita ada offline 5 cabang take away, outlet kecil misalnya, yang mungkin sekali bikin outlet budgetnya mungkin cuman 150 juta mungkin, atau mungkin paling tinggi 350 juta. Seperti itu, dapatlah satu outlet dikali 5 misalnya. Nah, kalau seperti ini mungkin traffic utamanya datang dari offline atau dari orang yang lalu lalang di jalan misalnya, bukan dari iklan digital. Nah, perbandingannya adalah 65% pelanggan datang dari offline, 35% dari online. Nah, ROAS hanya bisa mengukur transaksi yang berasal dari klik iklan digital. Makanya di sini bisa menjadi jebakan untuk teman-teman UKM kalau menggunakan ROAS seperti itu. Nah, sedangkan pelanggan yang datang karena lewat depan toko misalnya, atau rekomendasi teman, atau ingat neon box kita, spanduk dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilacak sama ROAS sama sekali. Nah, artinya ROAS hanya bisa melihat 35% gambaran di bisnis kamu tadi. Nah, sementara 65%-nya itu sisa tidak bisa dihitung sama ROAS, seperti itu teman-teman. Nah, terus kalau HPP bisnis kulinernya misalkan pakai HPP 50-60%, dengan HPP setinggi ini ROAS 3 kali pasti rugi ya teman-teman. Nah, karena misalkan anggaplah kita jual minuman harga 20.000. Kalau kita jalankan iklan dan pakai objektif sales misalnya purchase,
biaya per satu penjualan itu itu tinggi sekali teman-teman. Bisa kalah tinggi harga produk kita. Jadi tidak pas kita pakai ROAS di sini. Nah, tapi kalau budget marketing kita kecil bisa asalkan ya kayak tadi model bisnis kita ada take away dengan outlet-outlet kecil, mungkin ada 5. Nah, ini tidak butuh budget marketing yang besar. Cukup mungkin 3%. Sepengalaman saya ya selama ini teman-teman. Bahkan brand ini pun dulunya saya cuma menganggarkan 3% kalau saya tidak salah di fase bertumbuhnya mereka. Tapi di fase startupnya itu di sekitar 5% lebih tinggi karena ya harus mulai dipercepat lah kalau baru mulai. Nah, tapi catatan ya teman-teman, kalau kalian mungkin dari awal bangun bisnis memang sudah ada goals jangka panjang yang harus menjadi besar seperti itu misalnya dan sudah ada budgetnya di awal, gas aja di awal budget marketingnya lebih tinggi. Nah, efektif dulu karena nanti kalau sudah efektif bisa diefisiensi, ditekan biayanya. Nah, tapi kalau misalnya budgetnya memang sudah ya seadanya, ya sudah bersabarlah dengan organik gratisan seperti itu dan konsekuensinya biasanya jalannya lebih lambat seperti itu. Itu semua pilihan sih teman-teman. Nah, selanjutnya jadi ini bisa cukup dengan 3% karena sepengalaman saya seperti itu. Sebentar mungkin kita akan kasih contoh sampai eksekusinya di Excel sampai ke KPI-nya ya. Nah, terus kita pakai standar profitabilitas di bisnis ini kita pakai ROMI. Nah, ROMI target kita misalnya ya tadi 3.233%. Nah, budget marketing terjaga di 3% dari target revenue. Nah, di bawah angka ini bukan berarti bisnis langsung rugi, tapi biaya marketing kamu mulai melebihi 3% dari revenue. Maksudnya kalau ROMI-nya jadi drop ke 2.000, otomatis biaya marketingnya naik dari 3% mungkin menjadi 5% atau lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, tapi selama total margin masih sehat misalnya sisa OPEX dan profit di atas 45%, itu berarti bisnisnya masih aman. Nah, yang perlu diwaspadai adalah trennya. Jika ROMI terus turun, efisiensi marketing sedang melemah, artinya seperti itu karena biaya marketingnya semakin naik seperti itu. Nah, terus EOV target adalah 75.000. Nah, average order value minimal 75.000 per transaksi. Nah, ini bukan pilihan, ini keharusan. Untuk apa? Untuk bisa dapat 400 juta tadi ya. Nah, untuk bisa menutup biaya operasional 5 cabang dan tetap dapat profit. Nah, trafficnya tadi di mix dari 35% dari online, 65% dari offline. Oke, nah kita buat simulasinya ya teman-teman. Berarti target kita misalnya di bisnis kita dengan 5 outlet take away tadi, outlet kecil, itu kita targetkan 400 juta revenue. Nah, total omset 100% 400 juta. HPP bahan baku produksi dan lain sebagainya itu 50% atau 200 juta. Budget marketing kita anggarkan 3%. Yang ini ya kita jadikan contoh 3% atau 12 juta. Sisa margin untuk OPEX dan profit misalnya belum yang lain ya. Ini contoh biar mudah dipahami aja teman-teman. Adalah 47% atau 188 juta. Berarti ROMI-nya kalau seperti ini pencapaiannya, ROMI-nya adalah 3.233%. Nah, ini yang sebentar kita jadikan simulasi buat di spreadsheet. Oke, nah jadi pesannya teman-teman, marketing yang sukses bukan cuma soal kontennya viral atau rame dan lain sebagainya, tapi soal menjaga sisa margin tetap di atas 45%. Untuk contoh di sini ya. Nah, setelah biaya marketing dan HPP dipotong, jika margin tersisa di bawah 45%, bisnis kamu sedang berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Masih profit teman-teman, tapi waspada kalau terus turun seperti itu. Nah, ingat margin itu bukan net profit. Masih butuh dipotong OPEX, CAPEX lah mungkin kalau mau bertumbuh lagi dan lain sebagainya. Oke, pajak dan lain sebagainya. Nah, jadi angka 3.233% tadi ini adalah batas minimum agar bisnis kuliner kamu dengan budget marketing 3% tetap profitable. Nah, di bawah angka ini bukan berarti langsung rugi. Nah, misalnya ROMI drop menjadi 2.000% misalnya. Berarti budget marketing kamu naik dari 3% menjadi 5% dari revenue. Nah, dan bisnis masih bisa profit di atas 100 juta kalau budget marketingnya naik atau ROMI-nya turun seperti itu. Karena ya budget marketing jadi 5% misalnya. Tambah besar di sini, ini otomatis berkurang. Tapi masih tetap dapat 100 juta lebih seperti itu. Masih aman. Oke, nah. Tapi ini dengan catatan bisnis offline kamu sudah mulai dikenal, jadi sudah menghasilkan traffic dari offline juga. Nah, makanya kita di sini pakai ROMI karena biaya marketing serendah ini terbantu sama traffic offline tadi seperti itu. Jadi teman-teman balik ke 3 fase tadi.
fase startup, bertumbuh sama market leader. Nah, kalau kamu mungkin ada di fase baru mulai, sebentar saya kasih contoh, tinggal sesuaikan sama fase bisnis kalian masing-masing seperti itu. Nah, oke, kita kasih contoh lagi di sini teman-teman, bagaimana 12 juta harus menghasilkan 400 juta. Nah, ini bukan proyeksi optimis ya. Ini adalah kalkulasi minimum yang harus dicapai agar bisnis 5 cabang tadi dengan konsep TKW tadi itu bisa tetap hidup dan bertumbuh. Oke, jadi kita breakdown. Nah, matriksnya total omset yang kita kejar adalah misalkan 400 juta per bulan. Nah, keterangannya target bulanan untuk 5 cabang. Jadi 5 cabang tadi bukan satu cabang 400 juta ya teman-teman, tapi dari total 5 cabang tadi. Nah, budget marketingnya 12 juta atau 3%. Nah, ini adalah batas maksimal, tidak boleh lebih. Nah, terus EOV 75.000 per transaksi. Nah, jumlah transaksi yang kita kejar adalah 5.333 stroke atau TC, total check. Nah, 400 juta dibagi 75.000 tadi. Nah, dapatlah segini. Nah, transaksi per hari kurang lebih 178 stroke atau TC. Nah, transaksi per cabang adalah 36 stroke atau 36 TC. Nah, ada di sini hitungannya 178 yang ini tadi dibagi 5 outlet tadi. Nah, dapatnya 36. Oke. Nah, selanjutnya traffic mixnya 65% dari offline, atau kalau kita nominalkan itu bisa mungkin dapat 260 juta. Nah, dari online ada 35%, hasilnya bisa 140 juta. Nah, budget yang kita alokasikan 12 juta tadi untuk apa? Ya, untuk iklan digital. Nah, untuk kita pakai iklan digital di Meta sama TikTok misalnya, kita pakai 5 juta 42%. Terus kita pakai bikin konten 3 juta, bayar selebgram lokal misalnya 2,4. Untuk tools di sosmed ada 1 juta, maintenance neon box, spanduk dan lain sebagainya 600.000. Nah, totalnya adalah 12 juta. Jadi ini yang kita maksud tadi, biaya marketing untuk keseluruhan aktivitas marketing, bukan iklan tok seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini harus paham ya teman-teman, goalsnya anggaplah contohnya seperti ini, karena sebentar lagi kita akan detailkan di spreadsheet seperti ini. Nah, ini nanti kalian bisa pakai untuk mengukur kinerja tim kalian juga. Oke, nah sekarang kita ke ROMI-nya, return on marketing investment. Nah, ini adalah salah satunya metrik yang jujur di sini ya teman-teman, bukan ROAS yang kita pakai. Oke, nah formula ROMI seperti saya ulang lagi ya, ROMI itu dihitung seperti ini, omset yang kita dapatkan dikurang biaya marketing dibagi biaya marketing dikali 100. Jadi tadi kita dapatnya targetnya 400 juta dikurang 12 juta biaya marketing, ini dibagi 12 juta dikali 100 dapatnya 3.233. Ini ROMI-nya teman-teman. Ini yang kita kejar. Oke. Nah, kalian mungkin tinggal lihat lah ini ya. Kita juga sudah jelaskan tadi. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau ROMI-nya capai 3.233%, itu berarti efisien. Budget marketing terjaga di 3% dari revenue. Nah, semakin tinggi ROMI di atas angka ini, semakin efisien marketing kamu bekerja. Nah, ini nanti kita ukur di sini teman-teman, seberapa bagus kinerjanya mereka. Oke. Nah, kalau ROMI-nya drop misalkan 1000% sampai 3.233 misalnya, ini perlu diperhatikan, butuh evaluasi lagi. Nah, karena budget marketing sekitar 3% tadi akan naik menjadi 5%, 8% sampai mungkin lebih tinggi lagi dari target revenue. Nah, tapi itu masih bisa profit kalau margin OPEX dan lain sebagainya masih sehat di situ. Nah, tapi efisiensi marketing mulai melemah. Nah, evaluasi lagi di situ teman-teman. Nah, tapi kalau kalian mungkin tidak punya indikator-indikator atau tidak paham indikator ini dan di actionnya tidak sedetail ini, kalian mungkin akan merasakan ya masih untung lah, tapi padahal sebenarnya rugi teman-teman. Sebentar kita detailkan ya. Nah, kalau ROMI-nya 500% sampai ke 1000 itu bahaya banget, karena budget marketingnya akan semakin tinggi. Nah, margin tergerus dan tugas teman-teman di sini stop scale up-nya. Nah, kalau ROMI-nya di bawah 500 itu bangkrut lah. Bangkrut lah itu teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke simulasi sebelum kita mengisi di spreadsheet. Nah, goalsnya adalah tadi di balance scorecard adalah 400 juta. Balance scorecard nantilah kita jelaskan. Kita fokus mungkin ke OKR dulu ya teman-teman. Nah, di OKR objektif dan key result. Objektif tujuan, key result adalah hasil utama yang harus kita capai supaya objektif atau tujuannya tercapai. Nah, di sini di OKR targetnya adalah kita mau mendominasi pasar lokal dan validasi model bisnis cabang dengan total pendapatan sebanyak 1,2 miliar. Nah, kenapa 1,2 miliar? Padahal tadi targetnya cuma 400 juta. Karena OKR itu biasanya digunakan paling pendek timelinenya itu di sekitar 3 bulan. Berarti 400 juta tadi dikali 3. Nah, berarti totalnya adalah 1,2 miliar seperti itu. Nah, apa action plan-nya untuk bisa mencapai target ini? Nah, di action plan kita dikasih budget 12 juta atau 3% per bulannya. Nah, untuk konten 40% kita alokasikan ke konten, ke iklan, ke tools juga seperti itu. Nah, ini adalah ada apa role-nya, peran-perannya tim kita yang terlibat di sini. Ada tim konten, ada supervisor marketing misalnya, ada manager, ada owner dan lain sebagainya. Nah, tugasnya adalah produksi konten, admin monitor performa iklan, manager review laporan KPI, approval budget, mengambil keputusan scale up dan lain sebagainya. Timeline-nya seperti apa, tulis seperti apa, target mingguannya seperti apa. Di sini target mingguannya budgetnya 3 juta. Target omsetnya 100 juta. Target bulanannya adalah 12 juta, target omsetnya adalah 400 juta. Target per 3 bulannya adalah 1,2 miliar atau itu yang ada di OKR tadi. Nah, seperti ini. Paham ya teman-teman? Targetnya 400 juta, biaya marketingnya 3% 12 juta, target ROMI-nya 3.233. Ingat, ini yang kita jadikan acuan. Nah, ini yang kita breakdown ke sini nantinya sebentar. Oke. Saya lanjut dulu di sini teman-teman dikit. Nah, jadi sistem eksekusi nantinya kita menggunakan yang namanya RACI. Responsible, accountable, consult, dan inform. Nah, responsible itu siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya secara langsung. Accountable, siapa yang bertanggung jawab sama hasilnya. Mungkin dia tidak ikut serta mengeksekusinya, tapi dia bertanggung jawab sama hasilnya. Nah, contoh di sini, tim konten itu ada di responsible, dia yang bikin konten, tapi yang bertanggung jawab sama hasilnya, accountable adalah leadernya, seperti itu. Nah, admin responsible, follow up leads, koordinasi grup booking, monitor performa iklan dan lain sebagainya. Dia yang bertanggung jawab sama eksekusinya. Yang bertanggung jawab sama hasilnya, accountable leadernya, seperti itu. Nah, KPI-nya juga pasti berbeda. Nah, kalau misalkan tim konten, KPI-nya adalah reach lokal 100.000 views per bulan misalnya. Admin, closing rate-nya berapa. Nah, kasir, KPI-nya, EOV-nya 75.000 tadi, seperti itu. Oke, nah dan rutinitas yang harus dilakukan adalah di bisnis, di target ini, di project ini adalah kita menjalankan yang namanya PDCA. Nah, ini adalah siklus rutin yang harus kita lakukan. Nah, plan minggu ini, review target mingguan berjalan, tetapkan prioritas konten, promo, dan target per cabang. Nah, anggaplah kita lagi presentasi lah buat tim kita misalnya untuk mengeksekusi project ini. Nah, itu tadi plannya, kapan kita eksekusi? Senin sampai Sabtu. Nah, kalau ceknya follow up-nya kapan? Di Sabtu sore. Sudah sampai di mana hasilnya dan lain sebagainya. Kalau ada yang kurang, action selanjutnya apa dan kapan? Senin pagi misalnya. Seperti itu. Ya, teman-teman, ini target kita. Target di kuartal 1 adalah 1,2 M dalam waktu 3 bulan atau 400 juta per bulannya. Total transaksi 16.000 stroke dalam 3 bulan atau 1 kuartal. Budget marketing 36 juta atau 3% dari 1,2 miliar. Nah, ROMI 3.233%. Oke, sampai di sini harusnya ya ketika kita sudah menjelaskan ke tim kita, termasuk leader marketing leadernya, mereka harusnya sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Termasuk kita juga sebagai ownernya harus terlebih dahulu paham ini semua ya. Oke, nah jadi kalau teman-teman sudah paham itu, teman-teman tidak lagi menjadi pemadam kebakaran di bisnisnya seperti selama ini yang kalian lakukan bertahun-tahun. Baru datang kalau terjadi masalah, baru bilang saya bilang juga apa, padahal sebelumnya tidak pernah bilang-bilang seperti itu. Nah, tugasnya teman-teman di sini menjadi leader strategis. Tugasnya adalah menyusun plan, menentukan goals, leadernya menyusun plannya, terus kita sebagai owner tinggal pantau dashboard eksekusinya seperti apa. Nah, di project ini kasir adalah ujung tombaknya. Nah, Romi
3.233 ini adalah standar efisiensi. Nah, dan di sini satu kepala satu angka. Maksudnya satu orang bertanggung jawab sama indikator tertentu atau metrik tertentu. Nah, Senin jam 9 adalah ritual wajib untuk meeting, melihat progresnya sudah sampai di mana. Kalau ini kita jalankan dengan baik teman-teman, insya Allah kemungkinan berhasilnya semakin tinggi dan kemungkinan gagalnya akan semakin rendah insya Allah. Oke, nah sekarang kita semua paham ya apa goals kita di sini, di project ini, target ini dan lain sebagainya. Nah sekarang kita ke spreadsheet untuk mendetailkan semuanya. Oke, nah anggaplah kenapa kita eksekusi ini, karena misalnya di balance scorecard kita goals perusahaan secara global dalam waktu 1 tahun ada di financial revenue naik, profit margin naik, cash flow stabil. Nah makanya salah satu ikhtiarnya adalah membuat project yang tadi mendapatkan omset 400 atau 1,2 M dalam 1 kuartal. Nah apa tadi objektifnya? Kita lihat dulu di sini teman-teman. Objektifnya adalah di OKR tadi, nah mendominasi pasar lokal dengan validasi model bisnis cabang seperti itu. Nah, kita masukkan ke sini dominasi pasar lokal dan validasi model bisnis cabang. Nah, dengan total pendapatan 1,2 miliar. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai ini? Ya, ini dia key result-nya atau kunci hasil utama atau hasil inti yang harus kita kejar. Nah, di sini ada kita harus mencapai QR1 biar kita paham ya. QR1 atau key result 1 itu kita harus mencapai total omset 1,2 miliar atau rata-rata 400 juta per bulannya. Nah, di sini kita kasih target 1,2 miliar. Nah, anggaplah sampai hari ini ya, misalnya teman-teman kita sudah capai 1 miliar misalnya. Nah, berarti itu sudah progress. Diingat di OKR itu hanya ada 2, progress atau achieve. Nah, hanya ada 2, progress atau achieve. Nah, contoh ya, bentar saya detailkan teman-teman. Nah, QR yang kedua, kita harus mencapai rata-rata EOV 75.000 secara konsisten di setiap outlet dikali 5 outlet tadi. Nah, berapa targetnya? 75.000 per transaksi. Nah, misalnya kan anggaplah realisasinya selama ini misalnya baru capai 65.000 ya misalnya. 65.000. Nah, kalau 65.000 itu berarti masih progress belum achieve. Nah, jadi di sini kalau dia progress akan berwarna kuning, kalau dia achieve dia akan berwarna hijau. Nah, oke. Nah, terus di sini ada marketing efisiensi, menjaga total biaya pemasaran atau biaya marketing di angka 3%, maksimal 36 juta dengan ROMI 3.233. Nah, targetnya ini. Realisasinya baru di 3.000 misalnya ya, teman-teman, misalnya. Nah, terus ini adalah targetnya si marketing leader di bagian ini. Oke, nah biar ini bisa tercapai target si marketing leader ini, leadernya. Nah, timnya harus melakukan inisiatif. Apa sih yang harus kita lakukan supaya ini bisa tercapai? Jadi, leader diukur di sini, kinerja tim diukur dari sini. Nah, nanti kita detailkan ke action plan dan KPI. Nah, berarti di sini kita berinisiatif adalah membuat menu bundling. Untuk apa? Ya, ini akan terkait sama QR1 dan QR2. Nah, di sini kan kita mengejar EOV atau jumlah transaksi rata-rata 75.000. Nah, supaya bisa dapat itu, kita buatlah menu bundling misalnya. Nah, terus yang kedua, inisiatifnya adalah menjalankan iklan. Terus yang ini berkaitan sama QR1 dan QR3 seperti itu. Nah, yang ketiga menyusun SOP untuk kasir untuk bisa upselling misalnya. Terus di inisiatif 4 ada implementasi rapat singkat setiap Senin tadi, karena memang itu tugas kita tadi ya. Terus ada membuat minimal 12 konten video per 1 minggu untuk tiap cabang. Nah, yang kelima inisiatif konten yang memancing orang datang langsung ke toko offline, dari online ke offline. Seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini kita masukkan PIC-nya. Mungkin kalau butuh deadline silakan dimasukkan di situ. Oke. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ada scoreboard kelihatan, ada jumlah QR, di sini ada 3 karena di sini ada 1 2 3 QR. Nah, terus di sini ada QR yang tercapai itu baru 1. Kenapa? Karena di sini yang tercapai atau achieve baru 1. Nah, seandainya misalnya di sini tercapai 2 seperti ini achieve. Nah, di sini akan jadi 2 seperti itu. Nah, ini sudah bagus tapi need improvement, butuh ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena ya sudah tercapai tapi di sini anggaplah misalnya ini masih kurang
ROMI-nya misalnya. Nah, masih butuh ditingkatkan lagi di situ teman-teman. Karena kalau ROMI-nya seperti ini, otomatis biaya marketingnya pasti lebih tinggi seperti itu. Nah, anggaplah ya contohnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini. Jadi teman-teman di OKR itu, objektif dan key result itu, kita biasanya menggunakan KPI dan OKR. KPI atau OKR ya, biasanya seperti itu pilihannya. Nah, kapan kita pakai KPI, kapan kita pakai OKR? Nah, OKR dipakai biasanya kalau kita punya goals yang ambisius. Nah, anggaplah sekarang ini kita punya goals yang ambisius, project yang ambisius. Makanya kita pakai KPI. Makanya saya bilang tadi di KPI itu cuma ada progress atau achieve. Jadi, misalkan kayak gini teman-teman. EOV-nya 75.000. Kalau dia dapat 75.000 itu statusnya achieve atau tercapai. Kalau dia melampaui target misalnya jadi 80.000 itu tidak ada di atas achieve lagi, tetap achieve. Nah, sebaliknya juga kalau misalkan dia cuma capai 74.500. Nah, seperti ini tetap statusnya masih progress padahal kan kurang 500 lagi teman-teman, seperti itu. Tidak ada belas kasihan seperti itu. Biar apa? Biar kita semangat di sini. Biar kita berambisi di sini teman-teman. Oke? Nah, kalau di sini masih progress berarti belum ada yang achieve. Di sini masih off track seperti itu. Dari 3 QR belum ada yang achieve satupun. Nah, statusnya off track. Jadi di OKR itu untuk bisa hijau di sini teman-teman, kita tidak perlu menunggu 100. 70% pun di sini itu sudah hijau. Nah, 70% itu sudah hijau. Jadi maksudnya seperti anggaplah di sini ya, kita capai 1,2. Nah, di sini berapa? Baru 33%. Tapi tidak mungkin juga ini tercapai tapi yang di bawah itu masih kacau seperti itu. Nah, anggaplah seperti ini ya. Nah, 2 yang tercapai misalnya. Oke. Nah, 2 yang tercapai. Oke, nah di sini teman-teman progresnya harusnya lebih tinggi lagi. Nah kalau misalkan teman-teman mendapati error seperti ini, ya berarti ini yang harus kita kita ubah di sini. Nah di sini ada yang tidak dia hitung, harusnya ini F sampai F7 seperti itu. Nah seperti ini. Nah jadi naiklah di sini seperti itu. Oke. Nah. Seandainya ada QR satu lagi dan dia tercapai misalnya, contoh ya, kita mainkan di formulanya. Nah, tercapai, harusnya di sini dia menjadi 70 misalnya. Nah, tapi di sini kenapa 67? Karena tadi ini ngitungnya secara rumus spreadsheet ini dia cuma sampai F5 sampai F7 seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti menambahkan QR di sini, tinggal diubah nanti di sini di formulanya di sini teman-teman. Oke, biar kita tidak terlalu mutar-mutar di sini, kita lanjut dulu ya teman-teman. Oke, anggaplah sekarang sampai di sini dulu pencapaiannya. Nah, masih progres semua. Oke, nah sekarang setelah detail di OKR seperti ini, kita detailkan lagi di action plan. Oke, jadi proyeknya adalah kita mau mendominasi pasar lokal dan validasi model bisnis cabang. Dan targetnya 1,2 miliar. Nah, target utamanya kita dapat 1,2 M dan ROMI 3.233%. Jelas ya apa proyeknya dan goalsnya apa, terus periode timelinenya kapan di kuartal 1 2026. Budgetnya berapa? Budget marketingnya 12 juta. Oke? Nah, untuk kita bisa mencapai ini, siapa saja timnya? Timnya ada marketing leader, tim konten, admin, kasir, dan owner ya, seperti itu. Nah, metrik yang kita pakai di sini untuk bisa kita monitoring ada total revenue, marketing spend atau berapa sudah budget marketing yang habis, dan ROMI. Oke, nah terus targetnya ada di sini 1,2 M, biaya marketing 3,36 juta atau 3%, dan ROMI 3.233%. Nah, apa saja aktivitinya yang harus kita lakukan supaya target itu bisa tercapai? Yang pertama, fase 1, kita hitung dulu HPP dan produk bundlingnya. Apa hasil yang kita harapkan dari sini? Ya, dapat price listnya, terus dapat tahu HPP-nya, ada di sheet-nya seperti ini, terus ada, terus pertanyaannya apakah ini berdampak sama matrix ini? Matrix OMTM, maaf lupa teman. OMTM ini adalah one metric that matters. Satu indikator atau satu metrik yang dia sangat berdampak di project ini. Nah, di sini ada OMTM, keseimbangan revenue dan ROMI. Jadi maksudnya balance. Kalau percuma kita dapat revenue misalkan contoh ya teman-teman. Di sini
Metriknya lihat perhatikan dulu ya teman-teman, keseimbangan antara revenue dan ROMI. Jadi kalau teman-teman misalkan anggaplah timnya capai target di sini ya teman-teman. Timnya capai target. Tapi ternyata ROMI-nya biaya marketingnya misalnya yang tadinya harusnya 3,3% menjadi 50 juta ya misalnya 50 juta. Nah, target revenue tercapai, target revenue tercapai, tapi biaya itu didapatkan dengan biaya marketing yang jauh lebih tinggi, hampir 2 kali lipat. Jadi ini namanya tidak balance. Revenue tercapai tapi biaya marketing jadi tinggi. Nah, otomatis mungkin ROMI-nya akan jadi lebih rendah di situ. Nah, kalau misalnya seperti ini, target yang tercapai dan biaya marketing yang kita habiskan ternyata tidak habis, cuma 30 juta. Nah, itu namanya epic. Itu baru efisien. Biayanya rendah tapi targetnya tercapai, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat indikator yang sebagai business owner, serunya kalau paham ini, teman-teman tinggal memperhatikan scoreboard seperti ini dan melihat apakah warnanya sudah jadi hijau atau masih kuning. Seperti itu. Nah, kalau kalian paham seperti ini, kalian tidak harus lagi ke kantor, ke gudang, ke outlet setiap hari, hanya untuk memastikan tim kita bekerja dengan baik. Kenapa? Karena ya ada scoreboardnya seperti ini dan kita tahu apa yang harus mereka lakukan di activity-nya supaya itu bisa tercapai. Nah, di sini kita lihat ada total task ada 15, itu karena di sini ada 15 activity, teman-teman. Mulai dari hitung APP, bikin script, produksi konten, setting iklan, posting kontennya, terus ada bikin iklan promo, terus ada penawaran add-on di meja kasir, upselling. Terus ada nah ini juga tim kita ternyata bikin ini penawaran paket big order ke kantor-kantor kayak catering dan semisalnya. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapat revenue ini, seperti itu. Oke. Nah, di sini jelas activity-nya ada 15, yang done, yang selesai sudah 12 ya. Misalnya contoh di sini ada 12. Di mana dapatnya nih? Ya di sini teman-teman, ada statusnya done 12. Nah, karena di sini ada satu yang masih on progress. Nah, berarti seandainya ini misalnya ini juga sudah done, di sini sudah menjadi 13, bertambah dan di sini berkurang, seperti itu. Oke. Nah, timelinenya juga jelas. Nah, terus apakah aktivitas ini apakah aktivitas ini berdampak ke sini? Nah, yes. Kalau tidak, misalkan kalau tidak ya bilang tidak, seperti itu. Dan kalau memang tidak, ngapain dieksekusi, seperti itu, teman. Harusnya semua harus berdampak. Oke. Nah, di sini juga timelinenya sudah jelas. Kalau misalkan ada yang terlambat di sini akan ada status overdue atau terlambat. Di sini ada 2. Sudah lewat tanggalnya, belum selesai. Nah, oke. Nah, dengan skor seperti ini dia sudah mendapat angka 67%. Misalnya ya, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada RACI, Responsible, Accountable, Consult, dan Inform. Siapa bertanggung jawab terhadap aktivitas ini? Bertanggung jawab untuk eksekusinya. Nah, ada di sini nama-namanya, jabatannya misalnya. Terus siapa yang bertanggung jawab sama hasilnya? Di sini. Siapa yang konsult? Nah, ini juga butuh dipahami, teman-teman. Nah, kalian lihat di sini ada finance, padahal tidak ikut di tim kita tidak ikut sebenarnya tim finance. Nah, tapi kenapa di sini konsul? Nah, konsul itu adalah orang kita tanyai kalau kita mau mengeksekusi sebuah activity misalnya. Nah, di sini ada contoh. Kita mau menghitung HPP dan karena kita mau bikin produk bundling, otomatis kita harus diskusi sama tim finance. Makanya di konsult masuk tim finance. Nah, kalau ini sudah dieksekusi, siapa yang eksekusi? Ya si marketing leadernya yang bikin menghitung HPP mungkin ya, contoh di sini. Nah, yang bertanggung jawab sama hasilnya dia juga. Kalau ini sudah selesai, misalnya siapa yang dia lapor kemana? Anggap saya dia harus melapor ke owner juga kalau sudah selesai. Sudah selesai, seperti itu. Oke. Jadi semakin jelas ya di sini, teman-teman. Kita jadi lebih tahu budget kita, biaya marketing kita kemana, apa saja yang tim kita kerjakan, cara ngukur kinerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang terakhir kita lanjut ke KPI-nya untuk melihat sebagus apa kinerja tim kita di project ini. Oke. Oke, izin minum dulu ya teman-teman. Kering. Oke, nah KPI teman-teman, mungkin ya, buat yang belum paham, di sini kan ada tadi beberapa orang tim, timnya ada marketing leader, tim konten, admin, sama kasir owner. Tidak usah kita kasih KPI mungkin ya.
bos. Oke, jadi KPI-nya ada KPI tim marketing leader, tim konten, admin, kasir dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita kasih KPI. KPI adalah aktivitas, tidak semua job desk, tidak semua kerjaan kita masukkan ke KPI. Yang kita jadikan KPI adalah hal-hal atau aktivitas yang paling besar saja pengaruhnya ke pencapaian target, itu yang kita jadikan KPI. Ingat kaidahnya. Hal-hal atau aktivitas yang paling besar pengaruhnya ke pencapaian target itu yang pantas dijadikan KPI. Nah, contoh di sini. KPI-nya si marketing leader ada Romi. Ini tadi targetnya berapa? 3.233%. Nah, itu yang harus dia kejar. Total revenue 400 juta. Karena tadi di OMTM di sini harus balance kan, harus seimbang. Makanya itu yang menjadi KPI-nya dia si leader. Terus ada marketing efisiensi rasio, tidak boleh lebih dari 3%. Nah, contoh misalnya seperti ini. Anggaplah kalau kita mau memberikan bonus ke tim kita, itu kan selama ini mungkin teman-teman masih pakai perasaan, oh dia rajin kerjanya, oh dia loyal dan lain sebagainya. Bolehlah kita kasih bonus. Itu namanya tidak objektif karena masih pakai perasaan berlebih. Nanti akan baper yang lainnya teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai KPI untuk mengukur kinerja, kita jadi lebih objektif. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita sepakati, misalnya KPI ini harus tercapai 100% misalnya, tapi anggaplah 100% itu susah dicapai. Jadi kita kasih sepakat kalau dapat 90% itu sudah aman lah, tapi tidak dapat bonus dan tidak dihukum juga misalnya. Nah, tapi kalau di atas 90% baru dapat bonus, di bawah 90% dapat hukuman. Misalnya ya, contoh seperti itu, dapat punishment dan reward. Oke, nah di sini ada 3 KPI. KPI tidak boleh terlalu banyak biar kita bisa fokus. Oke, nah 3 KPI ini bobotnya beda-beda, tapi totalnya harus 100% teman-teman. Ini adalah bobot. Nah, 40, 40, 20, totalnya 100. Nah, di sini kenapa ada yang paling kecil 20? Karena efisiensi rasio. Nah, maksudnya kenapa? Anggaplah saya ownernya ya. Ini leader saya. Nah, ini saya anggap bobotnya rendah. Kenapa? Karena seandainya dia misalnya targetnya 3%, tapi ternyata dia aktualnya lebih tinggi menghabiskan budget marketing 5%. Nah, ini kan semakin tinggi, semakin rendah semakin baik. Nah, anggaplah dia bukan 3% tapi dia over lah 5% budget marketingnya. Tapi misalnya di sini dia capai target 100% misalnya. Nah, Rominya capai target dan revenue-nya juga capai target misalnya. Nah, di sini angkanya akan berubah seperti ini. Misalnya dia akan mencapai angka 92%. Nah, dia akan dapat bonus padahal ini dia tidak tercapai. Tidak ada masalah bagi saya ya, misalnya ya, contoh. Kenapa? Karena goal saya di perusahaan adalah ini tercapai dan ini tercapai. Misalnya contoh seperti itu. Nah, ini over tidak apa-apa. Karena kenapa? Karena di bisnis kita masih untung besar juga teman-teman. Masih di atas 100 juta profitnya. Seperti itu. Nah, contoh. Oke, selanjutnya si tim konten KPI-nya harus berbeda sama leadernya. Tidak bisa sama dong pastinya. Nah, tim konten KPI-nya adalah reach, voucher yang diklaim misalnya, terus konsistensi jumlah konten yang atau kualitas konten yang diupload seperti itu. Nah, terus tim admin KPI-nya adalah conversion rate dari leads ke penjualan berapa, terus grup booking berapa. Ini karena tadi mereka bikin si tim kita bikin ini catering big order. Nah, ini voucher diskon, sama mereka juga bikin penawaran paket catering ke kantor. Makanya di sini ada KPI karena itu besar pengaruhnya ke target. Makanya dijadikan target di KPI di sini. Omset dari pesanan big order, kantor, arisan, event dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus ada prospecting ke B2B. Nah, ini juga yang butuh teman-teman perhatikan. Harusnya biasanya teman-teman, kalau ini menjadi KPI, jumlah big order misalkan dapat 40 juta per bulan, itu kan lumayan. Nah, otomatis kalau mereka ini dijadikan KPI, ya ini harusnya tidak jadi KPI juga teman-teman. Karena prospecting maksudnya adalah memberikan jumlah proposal yang kita lakukan, tawarkan ke kantor-kantor. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai ini, dapat big order. Nah, berarti maksudnya kalau ini kita jadikan target, otomatis tim kita akan melakukan ini. Jadi harusnya tidak usah masuk di KPI. Tapi bisa jadi kita masukkan ke KPI. Kenapa? Karena bisa jadi seperti ini kondisi yang lain. Bisa jadi omset big order ini datang
dengan sendirinya mungkin atau dari penawaran pihak lain misalnya, bukan dari tim admin. Nah, makanya butuh dimasukkan juga prospecting ini di KPI. Supaya apa? Ini bisa tetap tercapai dan ini tetap mereka lakukan. Nah, siapa tahu dengan mereka melakukan keduanya ini bisa menjadi lebih besar seperti itu. Nah, kalau di istilah KPI kita kenal ini dengan namanya hasil akhir atau leg measure yang sulit kita kontrol. Nah, sementara yang di bawah ini adalah lead measure yang bisa kita usahakan. Kalau ini kita usahakan dan tercapai, ini akan tercapai seperti itu, teman-teman. Nah, jadi lead measure dan leg measure kita masih masukkan di KPI si admin ini seperti itu. Nah, kalau ini tercapai, dan semua tim dari leader tercapai KPI-nya, otomatis si leader tercapai KPI-nya. Harusnya seperti itu kalau KPI-nya relevan. Jadi tugas kita sebagai leader adalah membantu tim kita supaya mereka bisa mencapai targetnya masing-masing seperti itu. Nah, dikasih apa KPI-nya? EOV, karena tadi ada harus mencapai di OKR ada EOV 75.000. Nah, itu yang besar pengaruhnya di situ, kontribusinya adalah tim kasir karena dia yang follow up, dia yang upselling. Makanya dia diberikan KPI average order value ini. Nah, terus ada database di kasir juga, terus ada zero refund dan error rate di kasir. Ada transaksi yang error misalnya, itu harus dikurangi. Nah, jadi itu menjadi concern kita, makanya itu menjadi KPI si kasir seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa isi seperti ini. Nah, dari setiap KPI ini yang mana yang mau kita berikan bobot paling tinggi atau paling rendah seperti itu. Nah, berapa angka yang tepat untuk kita sepakati sebagai angka standar KPI-nya misalnya. Nah, anggaplah di sini tim kita kasir capai target misalnya 80%, targetnya 80%, ya tercapai juga 80%. Ini misalnya tercapai targetnya 90%, di sini yang tercapai cuman misalkan 60%. Kenapa bukan. Di sini targetnya misalnya ya teman-teman 60%, tapi ternyata 90%, tapi ternyata yang tercapai cuma 60%. Kenapa ini bisa yang di atas bisa tercapai sementara ini tidak? Karena kita sibuk melayani, Pak, tidak sempat mencatat semuanya si database itu misalnya ya. Nah, berarti angkanya di sini baru 70%, belum dapat bonus. Nah, tapi kalau ini tercapai misalnya 100%, nah dia sudah aman tidak dapat bonus. Berarti mereka harus evaluasinya adalah mereka harus kedepannya, bulan depan harus lebih aware sama database seperti itu. Nah, karena ini besar pengaruhnya ke bonus kalian seperti itu. Oke, yang lain juga seperti itu. Jadi kita teman-teman kalau sudah paham yang seperti ini, kalau kita mau kasih bonus ke tim kita, tinggal lihat data yang seperti ini di KPI-nya. Kalau mau kasih punishment atau hukuman berupa teguran, SP1, SP2 dan seterusnya misalnya, ya kita lihat juga dari KPI itu, jadi lebih objektif dan tidak pakai insting atau perasaan yang menimbulkan kebaperan lagi seperti itu. Jadi goalsnya seperti ini ya teman-teman, kita lihat di slide tadi. Dari OKR kita breakdown ke action plan dan kita ukur pakai KPI. Nah, di spreadsheet seperti ini, dari OKR ke action plan ke KPI seperti itu. Nah, kamu tugasnya sebagai owner cuman memantau scoreboard ini, apakah ini sudah tercapai. Ini ya biarkan mereka yang bekerja. Nah, kalau di action plan kalian juga tinggal memperhatikan ini mungkin bisa diabaikan, tinggal perhatikan ini. Nah, yang lain urusan mereka dan ini juga. Oke, ini yang paling asik di monitor sebenarnya teman-teman kalau kita sebagai leader. Apakah sudah tercapai target revenue-nya? Sudah berapa? Misalkan sudah setengah perjalanan ya, misalkan sudah dapat 600 aktualnya misalnya sudah dapat 600 juta misalnya. Sudah dapat 600 juta. Nah, ini kan sudah setengah perjalanan. Nah, tapi di sini dia harusnya sudah berapa biaya marketing dia habiskan untuk mendapatkan 600 juta ini? Anggaplah baru 10 juta misalnya. Nah, baru 10 juta. Nah, lumayan nih. Dapat 10 juta. Nah, dapat 10 juta. Biaya marketingnya baru habis 10 juta tapi sudah dapat 600 juta. Lumayan lah teman-teman. Nah, tapi di sini ROMI-nya tinggi seperti itu. Oke, sampai di sini kalian paham.
Insya Allah ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan mau belajar lebih lanjut tentang ini semua, kalau kalian mau pakai template ini atau kalian mau belajar lebih lanjut, saya sudah siapkan materi yang jauh lebih detail daripada materi yang sekarang kalian pelajari di kelas strategi eksekusi. Jadi di kelas strategi eksekusi kalian bisa dapatkan template ini dan template-template yang lainnya, terus materi penjelasannya yang detail. Dan bonus materi, biasanya saya tambahkan bonus materi setiap kali ada yang bertanya di grup, dan saya rasa saya harus menjawab pakai video, ya saya bikin lagi seperti itu. Oke, cek linknya di deskripsi atau kalian bisa DM saya di Instagram atau kalian bisa klik learn more sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.